Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Roni Sitohang, NIT 19624-028, Prodi KPNK. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Langsung saja, sifat dan hakikat kejiwaan manusia ada dua. Yang pertama, kekuatan-kekuatan umum manusia. Yang kedua, aktivitas-aktivitas kejiwaan. Aktivitas-aktivitas kejiwaan ini ada 4. Yang pertama, pengamatan atau dalam hal pengamatan indera. Yang kedua, tanggapan. Yang ketiga, fantasi. Yang keempat, ingatan. Pada umumnya, para ahli mengemukakan bahwa kepribadian manusia berupa kombinasi antara badan dan jiwa. Badan terbentuk menurut prinsip biologis dimulai sejak pencipta manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah, diperlengkapi dengan fungsi-fungsi kejiwaan. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Badan melaksanakan tindakan-tindakan yang digerakkan oleh jiwa dengan cara-cara tertentu. Bekerjanya jiwa pada badan berupa penggunaan fungsi-fungsi kejiwaan yang bukan mental. Sedangkan bekerjanya jiwa dalam sistem saraf dan pikiran berupa pengerahan kekuatan-kekuatan kejiwaan yang lebih bersifat gerakan mental. Kekuatan-kekuatan umum manusia. Menurut John Amos Comenius, ada 3 komponen jiwa yang mengerahkan aktivitas jiwa raga. Langsung saja, yang pertama, sifat biologi atau tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua, sifat hewani. Dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan-desakan untuk mencari keseimbangan hidup. Yang ketiga, sifat intelektual. Dengan sifat manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan baik dan buruknya objek, serta dapat mengerahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual ini yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Beberapa ungkapan tentang kekuatan-kekuatan jiwa manusia yang ditemukan oleh para ahli atau tokoh. Yang pertama, akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pilihan berbagai alternatif gagasan. Yang ketiga, nafsu sebagai stimuli. Gerakan fisik dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang sangat erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmania. Rousseau mengungkap ada 5 kekuatan jiwa manusia yang terdiri dari: yang pertama penginderaan, yang kedua perasaan, yang ketiga keinginan, yang keempat kemauan, dan yang kelima akal. Aktivitas-aktivitas kejiwaan. Pengamatan atau dalam hal ini penglihatan. Pengamatan merupakan fungsi sensoris yang memungkinkan seseorang menangkap stimuli dari dunia nyata sebagai bahan yang teramati. Aspek-aspek pengaturan itu berupa sudut-sudut tinjauan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan menurut sudut tinjauan ruang seperti atas, bawah,
kanan kiri, jauh dekat, muka belakang, dan sebagainya. Yang kedua, pengaturan menurut tinjauan waktu. Pengamatan ini digambarkan dalam hubungan dengan jarak waktu, jarak ruang, stabilitas benda, tetap atau tidak tetap, perjalanan waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang ketiga, pengaturan menurut sudut tinjauan Gestalt. Dan sudut tinjauan ini, dunia pengamatan digambarkan sebagai bentuk atau medan psikologi yang tersusun dalam kebulatan, kesatuan, dan kebersamaan dari bagian-bagian. Yang keempat, pengaturan menurut sudut tinjauan arti. Dengan sudut tinjauan ini, medan pengamatan digambarkan dengan hubungan arti atau struktur arti berbagai objek atau peristiwa yang sama. Apabila tinjauan di sudut arti masing-masing akan menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda. Cara-cara penyajian pengamatan berjumlah sama dengan jumlah alat indera yang telah lazim. Membedakan ilmu macam alat indera menurut 5 macam modalitas, yakni penglihatan, pendengaran, perebahan, penciuman, dan pengecapan. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan terdapat bentuk, yaitu penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2. Yang kedua, penglihatan terhadap warna, yaitu penglihatan terhadap objek fisikis dari warna. Yang ketiga, penglihatan terhadap dalam, yaitu penglihatan berdimensi 3. Kita melihat bahwa kesatuan volume benda itu tidak berbeda, melainkan sama. Tidak berubah besarnya, melainkan konstan besarnya. Yang kedua, pendengaran. Mendengar atau mendengarkan adalah mengungkap atau menerima suara melalui indera pendengaran. Ini berarti bahwa apa yang baru kita dengar atau terdengar tidak akan segera hilang, melainkan masih terngiang dan masih turut bekerja dalam apa yang didengar untuk didengar pada saat berikutnya. Yang ketiga, perebahan. Perebahan mengandung 2 pengertian, yaitu perebahan sebagai pembuatan aktif yang juga mencakup indera kinestasi, dan perebahan sebagai pengalaman secara pasif yang juga mencakup beberapa indera untuk sentuh dan kanan. Pengamatan panas atau dingin, pengamatan sakit, dan indera vibrasi. Perebahan menggunakan fungsi kulit dan mempunyai 2 macam kepekaan, yaitu tekanan dan sakit. Yang keempat, pembuaan atau penciuman. Membau atau mencium adalah menangkap objek yang berupa bauan dengan menggunakan hidung sebagai alat pembau. Kita dapat menyebutkan variasi kualitas bau. Yang kelima, pengecapan. Mengecap adalah menangkap objek yang berupa kualitas, rasa benda atau sesuatu dengan menggunakan lidah sebagai alat pengecap. Indera pengecap kita dapat peka terhadap 4 macam rasa, cacapan, ceceapan pokok, yaitu rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan rasa pahit. Rasa makanan sangat ditentukan oleh
kualitas kombinasi pada rasa-rasa pada makanan. Fungsi kombinatif antara indera pengecapan dengan indera pembau. Fungsi pengamatan ternyata sangat strategi dalam diri seseorang, maka pendidikan hendaknya menaruh perhatian besar terhadap kondisi peralatan indera serta bekerjanya indera. Perhatikan pendidikan terhadap hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan satu tindakan metodologis, yaitu dengan pemulihan serta penyelenggaraan metode belajar mengajar yang efektif bagi perkembangan pengamatan serta pribadi anak didik secara berkeseluruhan. Yang kedua, tindakan manajerial, yaitu dengan pengelolaan kelas untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar, baik secara fisiologis secara psikologis. B. Tanggapan biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Ada 3 macam tanggapan, yaitu yang pertama, tanggapan masa lampau yang sering disebut sebagai tanggapan ingatan. Yang kedua, tanggapan masa sekarang yang dapat disebut sebagai tanggapan imajinatif. Yang ketiga, tanggapan masa mendatang yang dapat disebut sebagai tanggapan antisipatif. Menurut John Friedrich Herbert 1776 sampai 1841, tanggapan merupakan unsur dasar dari jiwa manusia. Tanggapan dipandang sebagai kekuatan fisiologi yang dapat menolong atau menimbulkan keseimbangan ataupun merintangi atau merusak keseimbangan. Fantasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan lama yang telah ada. Fantasi dibedakan atas: 1. Fantasi sengaja secara pasif, yaitu tidak dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Yang kedua, fantasi sengaja secara aktif, yaitu yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Kegunaan fantasi, orang dapat memahami atau mengerti semua manusia. Yang kedua, orang dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Yang ketiga, orang dapat keluar dari ruang waktu, sehingga demikian ia dapat memahami hal-hal yang ada dan terjadi di tempat lain dan di waktu lain, contoh ilmu sejarah. Yang keempat, fantasi dapat dilepaskan dari diri kesukaran dan permasalahan serta melupakan kegagalan atau kesan-kesan buruk. Yang kelima, fantasi dapat membantu seseorang dalam mencari keseimbangan batin. Yang keenam, fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan di masa mendatang. Jadi mengingat berarti menyerap atau melekatkan pengetahuan dengan jalan pengecaman secara aktif. Fungsi ingatan itu sendiri meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama, mencamkan, yaitu menangkap atau menerima kesan-kesan. Yang kedua, menyimpan kesan-kesan. Yang ketiga, memproduksi kesan-kesan. Sifat-sifat yang baik dari ingatan adalah cepat, setia, kuat, luas, dan siap.
Pengecaman terhadap sesuatu kesan akan lebih kuat apabila kesan-kesan yang dicamkan dibantu dengan penyuaraan. Yang kedua, pikiran subjek lebih terkonsentrasi pada kesan-kesan itu. Yang keempat, teknik belajar yang dipakai oleh subjek adalah efektif. 4. Subjek menggunakan titian ingatan. Yang kelima, struktur bahan dari kesan-kesan yang dicamkan adalah jelas. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kurang jelas, mohon dimaafkan.